kembali lagi di video Supermologi ya. Nih saya bikin sambil santuy karena IHSG udah mulai hijau lagi dan ya jadi mulai subur lagi sih sahamnya. Jadi mulai ya ngaruh gitulah ke jadi seneng gitu. Kalian juga pasti kalau udah mulai hijau seneng gitu kan. Nah, itu nikmatin aja dulu. Daripada nanti udah mati rasa itu kan, namanya seneng dinikmatin. Nah, kok jadi bahas apa? Mari kita ke intinya yang mau kita bahas, yaitu tentang cut loss. Nah, di video sebelumnya itu saya akan pernah jelasin, jangan cut loss tapi average down. Itu untuk cash, misalnya kalian itu udah benar-benar riset sahamnya di poin kelima kan, riset dahulu sebelum beli. Nah, kan itu kalau udah riset ya, jadi kalian itu masih mantep kalau saham itu harusnya harganya itu tinggi gitu misal, tapi kok dijualnya rendah. Nah, itu justru average down karena itu saatnya untuk ibaratnya serok atau mengakumulasi, meningkatkan nilai, meningkatkan jumlah sahamnya kalau misalnya kalian mantep. Tapi ini case-nya kalau misalnya kalian itu udah nggak terlalu yakin nih sama fundamentalnya atau masa depan perusahaannya, jadinya itu cut loss itu penting. Itu jangan average down, justru itu ngapain kalian perbanyak di saham yang kalian aja ragu gitu kan. Jadi cut loss itu penting. Kalau tak kasih lihat banyak saham yang jatuhnya gila-gilaan, tadinya misal 8.000 saham Bumi tahu kan, sekarang jadi berapa, jadi nggak gopek nih, apa 50 siapa gopek 50 apa ya 50. Terus misalnya saham apa lagi yang sempat naik, BRIS kemarin itu sampai berapa, sekarang separuh kan. Nah, cut loss itu untuk yang salah analisa gitu, misalnya udah riset misal ternyata salah, mending jual rugi aja. Terus ke poin-poin ini lagi aja, poin-poin yang mau tak bahas itu ini, kenapa cut loss itu penting ya. Yang pertama itu, kalian itu beli saham itu tujuannya apa? Pasti cuan kan. Iyalah, nggak mungkin beli saham itu cuma buat ditahan aja, kalian bangga gitu misal punya saham. Enggak lah, kalian pasti kan pengen cuannya gitu. Nah, itu kalau kalian pengen cuan ya kalian harusnya ngurangin ruginya, karena di saham itu gak selalu cuan terus. Jadi kalau misalnya kalian pengen cuan tapi kalau rugi dibiarin, ya akhirnya nol atau justru malah minus gitu loh ya. Kenapa penting itu? Biar kalian cuannya maksimal. Nah, terus yang selanjutnya itu, kalau misalnya kalian mau switch, artinya kalian itu pengen nih sahamnya itu tuker saham yang lain aja gitu, itu juga mending cut loss. Jadi saham yang menurut kalian udah jelek kalian buang, kalian beli saham yang udah kalian riset dan targetnya itu kelihatannya lebih baik. Nah, makin mantap di situ. Udah setelah cut loss, dananya pindahin ke saham yang itu. Tapi untuk cut loss juga ada tekniknya, tergantung case-nya. Jadi misal case yang pertama tadi kan, kalau misalnya udah perusahaannya jelek, misal masa depannya suram, kan harganya jadi turun, atau kalian itu karena korban harapan-harapan gitu yang sahamnya dikiranya bakal naik terus, ternyata malah longsor. Nah, itu tekniknya itu kalian wajib sell langsung itu semuanya aja, karena itu pasti jatuhnya tuh dalam ya. Kalian tuh nggak tahu, mungkin hari ini mungkin belum dalam, tapi besok bisa jadi ARB, terus besoknya lagi ARB terus. Makanya kalau mumpung masih bisa jual semua aja daripada nanti boncos ya. Tuh kalau misalnya kalian yakin kalau itu udah salah gitu analisa kalian, cut lossnya langsung semua. Nah, terus kalau yang switch itu cut lossnya tuh jangan langsung. Kalau ini justru malah pelan-pelan, lihat momen yang tepat. Momennya itu gimana? Yaitu pertama, saat saham yang mau kalian jual itu ruginya nggak terlalu tinggi, dan juga saat saham yang mau kalian beli atau switch itu yang target barunya itu
pas harganya lagi wajar atau lagi masuk gitulah. Jadi pas kalian mindahin itu nggak rugi-rugi amat. Jangan justru mentang-mentang saham yang target bagus tapi harganya masih di atas harga normal, itu mungkin masih lebih tinggi itulah, belum masuk itu, belum worth it. Kalian paksain cut loss yang satunya pindah ke yang itu malah jadi makin rugi bisa jadi, karena saham targetnya bisa jadi malah turun juga gitu loh. Jadi momen switch juga perlu pertimbangan mantep gitu loh. Jadi amati ininya sih, harga-harga wajarnya, terus amati juga fundamental dalamnya perusahaannya, masa depannya gimana, itu sekarang lebih penting kayaknya sih, ngelihat ke gambaran ke depannya gitu. Dan juga manajemennya perhatikan juga ya, paling simpelnya sih liatin laporan keuangan sih, bisa diamati dari situ. Oke, seperti itu ya, moga aja bermanfaat ya. Kayaknya sih banyak sih yang ngasih ini saran buat cut loss, jadi saya juga ikut nyaranin juga sih, karena nggak salah sih cut loss, cuma lihat juga keadaannya gitu. Ada saat yang cut loss itu pilihan buruk gitulah. Misal sahamnya bagus nih, fundamentalnya bagus, kalian juga masih mantep nih, harusnya harganya nggak segitu, kalian ikut-ikutan cut loss. Nah itu yang apa ya, misal nih sekarang Telkom itu misal ya, mentang-mentang lagi banyak banget yang jual, lagi longsor gitu kan, tapi Telkom kenapa sih, masalahnya apa? Justru kan lagi pandemi kayak gini ya kan, saya ini malah justru beli loh waktu lagi longsor. Jadi ini saya juga ngasih tahu aja, di saat cut loss itu ada timingnya gitulah, nggak selalu cut loss itu yang benar, average down yang benar. Jadi ada yang benar tuh, masing-masing tuh ada benar salahnya gitu, jadi lihat momennya gitu. Jadi jangan telan mentah-mentah ya semua saran-saran dari trader-trader gitu. Jadi kalian saring juga dan pasin dengan keadaan kalian. Oke, semoga bermanfaat ya. Bye.